Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan aku Syada Zarin dari kelas Jurnalistik 3C. Hari ini aku mau membahas satu topik yang sering banget kita lihat setiap hari tapi nggak selalu kita sadari, yaitu propaganda di media menurut pemikiran Noam Chomsky. Kita hidup di negara yang disebut demokratis, yang katanya bebas berpendapat dan bebas memilih. Tapi Chomsky bilang kebebasan itu kadang cuma tampak di permukaan. Menurut dia, di negara demokratis, pengendalian masyarakat nggak pakai kekerasan seperti di negara otoriter. Pengendaliannya lewat informasi, lewat apa yang kita lihat di TV, berita online, sampai media sosial. Itu sebabnya Chomsky terkenal dengan kalimat, propaganda is to a democracy what the Belgian is to a totalitarian state. Artinya, propaganda dalam demokrasi sama fungsinya dengan pentungan dalam negara diktator. Sama-sama alat kontrol, tapi caranya yang beda. Kutipan ini muncul dalam bukunya, yaitu Media Control tahun 1991. Nah, ini bagian intinya. Chomsky dan Edward S. Herman bikin teori yang namanya propaganda model. Mereka jelasin bahwa sebelum berita sampai ke kita, informasi itu sudah melewati 5 filter. Dan ini penjelasan lengkapnya. Yang pertama adalah kepemilikan media atau ownership. Media itu bisnis. Pemilik media biasanya adalah konglomerat besar atau kelompok elit ekonomi. Kalau pemilik perusahaan punya kepentingan politik atau bisnis, media yang mereka miliki cenderung menghindari topik yang berpotensi merugikan pemiliknya. Contohnya adalah, media yang memiliki perusahaan tambang bisa aja jarang mengangkat isu kerusakan lingkungan yang mereka buat. Filter ini bikin media otomatis patuh secara halus terhadap kepentingan pemiliknya. Yang kedua adalah pendanaan dari iklan atau advertising. Sebagian besar pemasukan media datang dari iklan, artinya pengiklan punya kekuatan besar menentukan arah isi media. Kalau ada berita yang bisa bikin pengiklan marah atau pergi, medianya mungkin memilih untuk nggak menayangkannya. Jadi, bukan hanya pemilik media yang berpengaruh, tapi juga perusahaan yang bayar iklan, dari bank, perusahaan besar, sampai brand terkenal. Yang ketiga ada sumber informasi resmi atau sourcing. Media itu butuh berita yang cepat, banyak, dan terus-menerus. Karena itu mereka bergantung pada sumber resmi, yaitu pemerintah, polisi, militer, perusahaan, ataupun pejabat tinggi. Akibatnya, media jadi jarang mengambil informasi dari masyarakat biasa, aktivis, independen, atau kelompok kecil, karena dianggap kurang kredibel. Ini membuat suara alternatif sering tenggelam, walaupun kadang justru itu suara yang paling jujur. Yang keempat ada flak, tekanan atau hukuman. Flak adalah segala jenis tekanan terhadap media atau jurnalis ketika mereka memberitakan hal-hal yang dianggap merugikan pihak tertentu. Flak bisa berupa ancaman hukum, serangan reputasi, boikot iklan, kritik besar-besaran, sampai dengan kampanye hitam. Tujuannya itu cuma satu, membuat media takut dan lebih jinak. Akhirnya, banyak media memilih jalur aman dan tidak terlalu kritis. Yang kelima ada ideologi dominan. Ini adalah filter yang paling kuat. Zaman dulu, ideologi dominan adalah anti-komunisme. Sekarang bisa berganti menjadi perang melawan teror, stabilitas ekonomi, keamanan nasional, atau narasi lain yang sedang dipakai penguasa. Ideologi ini jadi kacamata yang dipakai untuk menilai berita. Kalau sesuatu dianggap bertentangan dengan ideologi dominan, berita itu bisa dibingkai secara negatif atau bahkan tidak ditayangkan sama sekali. 5 filter ini bikin media kelihatan bebas, tapi sebenarnya sudah dibentuk oleh kepentingan pemilik model, pengiklan, sumber resmi, atau tekanan publik, dan ideologi yang sedang berlaku. Kita merasa punya kebebasan berpikir, padahal cara kita memandang dunia bisa saja sudah diarahkan. Inilah yang Chomsky sebut sebagai managed democracy. Demokrasi yang dikelola lewat informasi. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, jangan percaya berita secara mentah-mentah. Kedua, selalu tanya dulu, siapa yang ngomong, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang disalahkan. Dan yang paling penting adalah, jadilah masyarakat yang kritis, bukan sekedar konsumen informasi. Terima kasih sudah menonton, aku Syada Zarin, Jurnalistik 3C, sampai bertemu lagi, dan tetap kritis melihat dunia.